itunya aja ya, kayak teknisnya. Jadi kayak teknis ibadahnya itu mulai kayak penyembahan, ada pujiannya kayak gitu. Terus kalau karismatik itu lebih ke sorak-sorai, sukacita, dan lebih banyak ini sih, kayak pujian semangat itu lebih banyak gitu. Terus kalau ada lagi namanya Kristen, apalagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Alvin Tresna Yuliha dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Dan di sini ada narasumber saya yang bernama siapa Mbak namanya? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Zeraya Pasha. Aku dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Perkenalkan, aku juga dari Fakultas Ilmu Komunikasi angkatan 2019. Udah lama ya Mbak ya? Iya, udah lama. Jadi udah tahu gitu ya Mbak ya, banyak gitu ya. Mbaknya ini dari teologinya itu Kristen Protestan atau Kristen Katolik? Untuk teologinya sendiri, aku dari Kristen Protestan. Gitu. Kalau Mbak Pasha itu Protestan itu kan kayak gimana ya? Sukanya itu disebut Protestan aja atau Kristen aja atau gimana Mbak? Oke, untuk Kristen Protestan atau Kristen yang lain sebenarnya itu nggak ada sebutan tersendiri, karena Kristen sebenarnya itu satu, cuman Protestan atau karismatik atau Katolik itu sendiri itu sebenarnya adalah alirannya bergantung sama kita beribadah di gereja mana. Jadi Protestan, karismatik atau Kristen-Kristen yang lain itu sebenarnya berdiri berdasarkan aliran yang dianut sama gerejanya masing-masing, seperti itu. Jadi kalau disebut Kristen Protestan seperti apa, itu nggak ada sebenarnya. Kristen tetap satu Kristen karena Tuhannya sama yang disembah, cuman alirannya berbeda, seperti itu. Jadi yang menjadi perbedaan dari kayak gerejanya Protestan itu beda atau gerejanya Katolik beda itu kayak gimana sih Mbak? Apa arsitekturnya gitu atau gimana? Bukan, kalau berkaitan sama aliran itu cara mereka mengemas ibadahnya gitu. Jadi kayak misal Protestan itu ada sendiri, misal ada sorry aku sebutin itunya aja ya, kayak teknisnya. Jadi kayak teknis ibadahnya itu mulai kayak penyembahan, ada pujiannya kayak gitu. Terus kalau karismatik itu lebih ke sorak-sorai, sukacita, dan lebih banyak ini sih, kayak pujian semangat itu lebih banyak gitu. Terus kalau ada lagi namanya Kristen, apalagi misal Pentakosta, ya berarti berkaitan sama hal-hal yang Pentakosta, dan itu berfokus ke ya Pentakosta sendiri, arti Pentakosta itu sendiri kayak gitu. Jadi sebenarnya itu lebih ke cara mengemas ibadahnya dan cara mereka, maksudnya cara mereka beribadah di gereja masing-masing gitu. Tetap kalau Kristen tetap satu gitu. Jadi ada inti tersendiri gitu nggak sih Mbak antara Kristen Protestan sama Kristen Katolik? Kalau Kristen Protestan itu kan tetap menyembahnya ada apa ya, sama Tuhannya sama, cuman ada yang tadi aku bilang kan alirannya berbeda. Kalau yang menjadi tersendiri itu kan Katolik, Kristen Katolik itu di mana mereka tuh punya suatu tanda tersendiri, kayak namanya itu tanda kemenangan Kristus. Kalau yang di Kristen Katolik itu ada dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu Katolik. Kalau di Protestan itu nggak ada kayak gitu. Jadi gitu ya. Jadi kayak gitu guys, nggak ada yang beda gitu. Jadi tetap satu gitu Tuhannya. Satu Tuhannya tapi alirannya beda, cuman itu aja. Terus nih Kak, nah kalau di Islam kan lebarannya itu ada yang beda gitu ya Mbak ya. Kalau Muhammadiyah itu kadang itu kalau ini itu udah waktunya lebaran ya lebaran gitu kalau Muhammadiyah. Kalau yang di NU kita itu harus hitung hilal dulu gitu. Terus kalau di Kristen sendiri itu kayak gimana? Apa lebarannya itu harus tanggal 25 apa enggak gitu Kak? Oh, berkaitan sama hari rayanya berarti? Oke. Berkaitan sama hari rayanya, kalau di Indonesia sendiri sebenarnya tanggal 25 itu kan penetapannya gitu. Maksudnya patokannya tanggal 25 kalau di Indonesia. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari kisah perjalanan Kristen itu sendiri atau kisah perjalanan dari Tuhannya kita yang Kristen itu nggak ada patokan khusus tanggal berapa dia lahir tuh nggak ada. Tapi kalau yang aku tahu dan yang aku pernah dengar, ya tentunya dapat dari orang-orang juga, itu kalau yang dibilang Tuhannya itu sebenarnya lahirnya di bulan Januari kayak gitu. Kalau di luar Indonesia mereka Natalnya di Januari seperti itu. Jadi bukan di patokan tanggalnya yang di Indonesia gitu. Bukan. Gitu. Terus aku juga bingung Kak,
kenapa kalau dibaptis itu harus di air? Kenapa nggak langsung aja gitu? Untuk dibaptis itu sebenarnya Kristen, Katolik, nah itu tadi aku bilang alirannya itu beda-beda dan pasti punya cara tersendiri. Kalau di tempatku dibaptis itu bukan hanya sekedar air ya, maksudnya memang diwajibkan untuk air karena itu tanda baptis itu sendiri. Kata baptis itu kan dilahirkan kembali, maksudnya ditenggelamkan, dilahirkan kembali, maksudnya kita menerima yang baru gitu. Artinya baptis itu seperti itu. Tapi sebenarnya pada kenyataannya itu bukan hanya baptisan air, tapi ada baptisan itu ada baptisan percik sama baptisan Roh Kudus. Jadi ada jenisnya seperti itu. Kalau baptisan air itu cuma tanda kalau kita udah meninggalkan yang lama, kita masuk yang baru. Jadi itu sebenarnya cuma tanda aja sih yang air itu seperti itu. Terus Kak, apa sih yang buat Mbak Pasha ini tuh kayak Yesus ini suri tauladan aku banget gitu, cocok banget sama pribadiku gitu? Oke, sebenarnya nggak semua orang Kristen itu ya, maksudnya dia dibilang pengikut Yesus. Nah, apa namanya, yang benar-benar mengikut Yesus itu adalah dimana mereka itu bisa, maksudnya meneladani tindakan dia yang kan kita sebelumnya pasti sudah dapat dari apa yang telah difirmankan, udah ada kitabnya kan, pasti kitab itu kan ada yang nulis dan itu orang itu sudah pasti pernah melakukan kejadian itu sama Tuhan pribadi gitu kan. Nah, dibilang pengikut Yesus itu karena satu, karena dia ya kita percaya, orang Kristen itu percaya bahwa Yesus itu Tuhannya kita, Yesus itu yang menyelamatkan kita, dan apa namanya, dia membebaskan kita dari segala dosa itu yang pertama. Terus kalau yang kedua, kenapa kita disebut mengikut Yesus ya karena semua teladan baik yang diajarkan sama Yesus itu sendiri sebenarnya orang Kristen itu harus dituntut untuk menerapkan gitu loh. Jadi misal salah satu teladannya jangan mencuri ya, berarti enggak semua hukum itu kan pasti ada jangan mencuri. Nah, apa namanya, terus apalagi misal berbuat baiklah sama sesamamu, kasihilah musuhmu, itu semua agama juga ada gitu. Nah, pasti ada. Nah, itu kan apa namanya, itu yang menjadi ciri khas tersendiri gitu loh. Apa yang menjadi teladannya Yesus kita lakukan, dan nantinya hidup kita itu, maksudnya dibilang pengikut Yesus itu kita menghasilkan buah. Jadi kayak kamu nggak hanya sekedar ngomong jangan mencuri, kamu nggak hanya sekedar ngomong jangan berzina atau apa, tapi kamu melakukan gitu loh. Jadi yang menilai itu bukan diri kita sendiri, tapi orang lain yang melihat itu. Jadi itu sebenarnya nggak cuma omdo gitu nggak hanya sekedar omdo. Jadi penilaian menurut diri kita itu memang aku udah benar kok, aku udah melakukan itu, udah melakukan teladan Yesus, tapi orang lain nggak melihat itu di dalam diri kita gitu, kayak gitu. Sebenarnya itu yang dimaksud dengan pengikut Yesus itu seperti itu. Terus ada nggak sih Kak, kan kalau di Kristen sendiri itu kan Alkitab gitu, Alkitabnya gitu itu sama nggak antara Kristen Katolik sama Protestan? Alkitabnya sama, cuman itu tadi aku bilang alirannya berbeda dan gereja mereka berbeda kan, ada aliran tersendiri seperti itu.